Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinda Mardiana, NIM 20 11 10 24 13 16 1. Saya akan menjelaskan tentang resum pada pertemuan 9 ini tentang masalah gizi kesehatan yang terbagi menjadi 3, yaitu KFA, GAKI, dan anemia FE. KFA adalah kepanjangan dari kekurangan vitamin A. Bulan vitamin A biasa dimulai pada Februari dan Agustus. Kapsul vitamin A terbagi menjadi 2 warna, yaitu biru dan merah. Kapsul vitamin A biru dengan dosis 100.000 IU hanya diberikan untuk bayi usia 6-11 bulan, sedangkan kapsul vitamin A merah dengan dosis 200.000 hanya diberikan untuk anak balita dan ibu nifas. Penyebabnya kekurangan vitamin A biasa karena asupan makanan yang mengandung vitamin A kurang, penyerapan vitamin A dalam tubuh tidak maksimal, atau penyakit infeksi dan tidak mendapat ASI eksklusif. Contoh penyakit karena KFA adalah xerophthalmia, penyakit mata progresif yang ditandai dengan mata yang kering. Itu mengakibatkan kerusakan serius pada kornea mata dalam bentuk bercak putih dan tukak kornea. Jika tidak diobati akan buta. Fungsi vitamin A berperan sangat penting pada penyakit seperti ini untuk menghasilkan fotoreseptor pada retina sehingga mata dapat melihat sepenuhnya. Bagian bening pada permukaan depan mata membutuhkan vitamin A supaya menghasilkan cairan yang cukup untuk pelumas mata. Pada prevalensi data WHO, setiap tahun 3-10 juta anak menderita xerophthalmia dan 250.000 sampai 500.000 anak menjadi buta. KFA masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang. KFA merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal tumbuh, penurunan respon imunitas, dan yang paling mengkhawatirkan merupakan risiko tinggi terjadinya xerophthalmia dan kebutaan. Sebuah survei gizi yang dilakukan di Indonesia pada awal tahun 1970-an, prevalensi KFA sangat tinggi. Indonesia salah satu negara berkembang pertama yang mengidentifikasi bahwa tingginya tingkat VAD yang parah merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan mulai menerapkan program untuk menghilangkan masalah sejak tahun 1970-an. Klasifikasi KFA atau xerophthalmia terdiri dari buta senja, serosis konjungtiva, bercak bitot, sirosis kornea, ulkus kornea dengan herosis, keratomalacia, xerophthalmia scars, dan xerophthalmia fundus. Pada bayi prematur memiliki cadangan vitamin A dalam hati rendah, konsumsi alkohol, dan menderita sakit liver, hati rusak, tidak mampu menyimpan banyak vitamin A, dan obat-obatan yang merubah absorpsi lemak menghambat absorpsi vitamin A. Selanjutnya itu penyakit yang ditandai dengan terjadinya pembesaran kelenjar tiroid atau biasa disebut gondok adalah GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Defisiensi yodium itu menguras cadangan yodium serta mengurangi produksi T. Penurunan kadar T dalam darah memicu sekresi TSH yang menyebabkan kelenjar tiroid bekerja lebih giat sehingga fisiknya kemudian bertambah bersamaan percepatan pemecahan yodium dalam kelenjar. Meluasnya daerah gondok diasumsikan sebagai akibat degradasi lingkungan di mana lahan yang tadinya kaya kandungan yodium menjadi tercemar karena pemakaian pestisida yang berlebihan. Klasifikasi gondok menurut WHO dalam bentuk normal yaitu tidak ada gondok. Pada grade 1A, gondok terdeteksi hanya dengan palpasi atau peradaban dan tidak nampak bahkan ketika leher dibentangkan. Pada grade 1B, gondok dapat diraba tapi kelihatan hanya saat leher terbentang penuh. Grade 2, gondok terlihat seperti leher normal. Dan grade 3, gondok sangat besar bisa dilihat dari jauh. Selanjutnya, anemia defisiensi besi adalah salah satu jenis anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah yang sehat dalam tubuh. Zat besi adalah mineral penting yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan salah satu komponen sel darah merah yaitu hemoglobin. Hemoglobin sendiri adalah protein yang berfungsi mengangkut oksigen untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Pada saat tubuh kekurangan zat besi, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup, sehingga sel darah merah kekurangan hemoglobin. Akibatnya, pasokan oksigen di dalam darah berkurang dan tubuh tidak mendapat oksigen yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan lemas, mudah lelah, bahkan sesak napas. Anemia defisiensi besi pada ibu hamil dapat mengganggu perkembangan janin dan bayi. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko kelahiran prematur, penyakit infeksi, hingga kematian ibu dan anak. Anemia defisiensi besi adalah jenis anemia yang paling banyak terjadi.
yaitu sekitar 50% dari seluruh jenis anemia yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.